Terima kasih rekan media. Akhirnya kita kumpul lagi ya. Setelah kurang lebih bulan Februari awal tahun lalu, kita kumpul di suasana saat itu masih pandemi cukup ketat untuk launching single Deadline bersama Aisyah. Saat itu juga dilakukan di Aviari. Kemudian kita juga sempat kumpul juga di sini di suasana jalan bulan Ramadan. Saat itu karena Aisyah dan juga The Hakims mengeluarkan single Ramadan, dan hari ini tanggal 25 November alhamdulillah kita berkumpul lagi kali ini dalam rangka launching single terbaru kembali Aisyah, kali ini juga bersama dengan Putri Aryani. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk kalian ini. Alhamdulillah. Di sini ada istri saya Dela, kemudian anak saya Jalu dan Jaki. Kakak Naraina masih pesantren mondok. Kemudian di sini juga ada mamanya Putri. Bapaknya Putri mana sih? Ada bapaknya Putri Warawiri ya. Oke. Sip, hari ini hari yang cukup ditunggu-tunggu buat kami karena akhirnya sebuah keisengan, diskusi kecil-kecilan, pertemuan tidak sengaja antara Putri dengan Aisyah menghasilkan sebuah karya. Jadi kita sempat mengumpulkan bahwa Aisyah ini entah dari mana, pasti dari bapaknya pinternya tuh ya. Suka banget suka banget menulis lagu, membuat lagu dengan lirik-liriknya dan juga dengan nada-nadanya, tapi dalam bahasa Inggris. Kurang lebih ada 30 lagu sekarang dia sudah ciptakan, tapi satu demi satu kita produksi. Nah, beberapa waktu yang lalu tiba-tiba dan habis pulang syuting Putri ya. Iya, betul. Putri dibawa ke rumah saya, ketemu Aisyah, diskusi, bermain musik seperti tadi. Aisyah dengerin lagu. Kita ada jamming, awalnya kita cuma jamming juga aja biasa. Ya, tiba-tiba akhirnya bisa jadilah karya. Ya. Mulai itu sekarang kita berkumpul. Di sini ada Aisyah Kim. Aisyah Kim itu bukan dua buat Aisyah Kim. Aisyah Kim ini adalah anak pertama dari seorang artis yang luar biasa. Oke, ini anak gue nomor 1 dari 5 bersaudara. Kemudian di Aisyah ini sebetulnya fokusnya banyak. Salah satunya dia sekarang menjadi atlet berkuda. Doakan bulan depan udah ikut kejurnas mewakili DKI Jakarta. Betul, jadi bersaing dengan para atlet-atlet lainnya. Kemudian dia juga tertarik untuk menciptakan lagu dan bernyanyi. Kemudian kalau Putri Aryani, ini adalah anak pertama dari 3 ya Mama ya, 3 bersaudara, perempuan semuanya. Dan Putri ini tahun 2014 di usia 9 tahun. 8 tahun. Kalau 9 berarti sekarang 17. Iya itu dia ya. Iya betul. Jadi juara 1 Indonesia Got Talent dan juga mempunyai talenta luar biasa, dan sekarang sekolah di SNM Yogyakarta kelas 11. Iya betul sekali. Jadi dia tuh sudah benar fokus ke musik dan musik. Ya. Akhirnya alhamdulillah kita bisa menggabungkan mereka dalam sebuah karya berjudul Happiness. Oke. Sebelum kita buka pertanyaan dari rekan media, dan kami juga menyapa rekan media yang secara online, terima kasih supportnya, dan juga teman-teman ini rekan-rekan teman-teman saya ya. Kemarin sempat ngejar-ngejar saya mau nanya tentang Reski, maaf ya tidak publis karena bukan area saya. Terima kasih. Jadi ke situ. Iya. Maksudnya dengan media itu selalu dekat, tapi hal-hal menyangkut orang lain mendingan nggak usah kepada Anda ke bawah. Aku di sekolah juga ditanyain. Oh iya? Terus kamu jawab gitu? Itu gosipnya tuh gimana? Aku nggak tahu. Benar. Bukan ranah. Berarti teman-teman kamu lumpi juga ya? Iya dong, lumpi banget. Nah, Happiness ini Syah sebetulnya diciptakan kapan? Aku tuh ciptain itu tuh kalau misalnya bulan April pertengahan atau akhiran gitu. Aku nulis main song pertama, terus aku suka tuh aku lanjutin terus jadi selesai 1 full English dulu sebelumnya sampai akhirnya ketemu Putri, terus kita decide buat bikin versi Indonesianya, terus jadi deh kayak sekarang. Jadi kayak sistemnya switching English Indonesia, jadi kita mix gitu biar lebih universal juga, siapa tahu bisa menjangkau pasar untuk nasional. Amin. Amin. Jadi rencananya kita tuh mau kenapa menjadi hantu ya?
Udah. Rencananya kita tuh mau bikin versi Inggris full, kemudian versi Indonesia full, betul ya? Akhirnya kita mix Indonesia dan Inggris, dan ternyata alhamdulillah baru tadi malam kita launching jam 7 di The Hakim Channel. Kemudian tadi malam juga langsung live di Indosiar, tadi siang juga live di Brownies. Sekarang sudah di Spotify juga sudah masuk ke 3 playlist. betul. Ada di Naik Daun, terus juga di Keseberang. Satu lagi apa ya? Ya, jadi juga Naik Daun dan juga Keseberang itu berarti pasarnya. Sama Musik Friday. Yes. Jadi pasarnya tidak hanya Indonesia. Jadi pasarnya kita sudah menuju ke Asia, khususnya Asia Tenggara. Jadi mudah-mudahan bisa diterima oleh banyak kalangan. Dan ini saya sebagai MC dan juga sebagai orang tua hanya menyediakan saja media, menyediakan wadah untuk mereka bisa berkreasi gitu. Lanjutkan lagi, dari bulan April menciptakan, kemudian ketemu Putri dikasih alih bahasa Indonesia ya. Itu tuh tentang apa? Kamu lagi ngapain bisa menciptakan Argentinas? Kamu lagi galau, lagi putus cinta, atau lagi dikejar-kejar cowok terus kamu menolak, itu gimana? Tidak ada hubungannya sama cinta-cintaan sebenarnya. Karena emang kalau misalnya kita bilang kan nggak selamanya tentang cinta kan, masih ada tentang waktu lain. Pas itu aku emang lagi jalan aja gitu. Terus sempat yang kayak best-friend banget. Terus habis itu aku muncul ide lagu tentang kayak mencari kebahagiaan. Jadi kayak dari lagu pertama kan Can't Cry Just Alive itu kayak biasanya tuh kalau kita mau nangis tuh soal dari diri kita tuh kan suka bilang gak usah nangis, kan cuma gini doang kayak gitu. Jadi aku ngambil itu jadi line pertama di lagu aku gitu. Saat itu kamu nangis? Enggak. Oh iya. Kemana bapaknya kemana? Gak tahu. Dangdutan. Iya. Oke, tapi alhamdulillah jadi Aisyah tuh mencurahkan isi hatinya melalui lagu dan karya ya. Ya. Oke, jangan banyak bicara, mendingan kita membuka line pertanyaan saja. Dan kami ingatkan nanti juga akan ada door prize. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Saya akan menyarankan media sebelum kita ceritakan lebih lanjut lagi, mendingan kita buka dari pertanyaan saja. Ya, kalau ada yang bertanya bisa langsung dijawab. Ada yang bisa bertanya, silakan. Sebutkan nama dan dari media apa. Kita lu udah nggak di itu lagi ya, nggak di Skyrock lagi ya. Kalau saya dari Selebriti Radit mau tanya sama Aisyah, ini kan kalau papahnya kan lebih ke MC ya gitu. Kenapa kamu milihnya kok nyanyi? Atau ada nggak sih andil dari papahnya ngasih tahu nyanyi yang sendiri, kalau papahnya hanya ngasih tahu penyanyi yang lebih handal temen-temennya? Gimana? Oke. Kenapa aku pilihnya? Aku tuh dari dulu kecil emang suka nyanyi, karena bunda juga bisa nyanyi dikit-dikit. Jadi terus emang aku juga suka dengerin musik anaknya dari dulu. Terus kan ayah juga dulu sebenarnya pernah nyanyi juga, cuma gagal ya. Berarti kayak terus habis itu sebenarnya kalau misalnya tentang ciptain lagunya itu berawal dari tugas sekolah. Aku disuruh bikin lagu, terus aku suka, terus jadi aku coba-coba bikin lagu dengan keterusan. Terus kalau misalnya itu aku dapat Andil itu apa ya? Anak sekarang ada kata andil. Andil apa? Itu campur tangan, itu serta campur tangan. Andil itu seimbang, itu adil. Itu andil itu campur tangan ya. What English andil? Kalau misalnya soal produksi ya dibantuin banget sama teman-teman ayah. Ya, jadi gue jawab juga nggak apa-apa ya. Jadi dalam produksi itu gue selalu bertanya ke lingkungan gue yang benar-benar profesi sebagai penyanyi. Ini gimana nih, lagunya seperti apa? Maksudnya apa ada masukan atau apa? Jadi disupport banyak sekali. Misal seperti video klip ini juga, video klip ini juga disupport sama Mas Billy, itu orang Jogja dengan karyanya juga luar biasa. Itu temannya dari Soimah gitu. Jadi diskusi dengan Soimah sering sekali. Jadi ketika karya itu jadi kayak karya bersama, jadi semuanya banyak yang happy juga gitu. Terus kamu nggak mau MC?
Ya aja. Iya, oke. Itu aja. Oke. Nah, ngomong soal video klip, mau cerita, karena aku tuh selalu diskusi ya. Ketika itu, jadi Aisyah kan banyak lagunya. Sebetulnya lagu yang mau dikeluarin ini bukan ini. Iya. Sebenarnya aku bingung mau ngeluarin yang mana. Nah, akhirnya dengerin ini, oke. Putri setuju, oke. Nah, ketika video klip aku juga kan story-nya by me ya. Jadi aku ke Aisyah tuh, Syah, aku klipnya gimana kalau gini, aku diskusi. Kata Aisyah, oke. Karena penyanyian dua, akhirnya aku telepon Putri ya Putri ya. Kemarin tuh kita diskusinya di studio rekaman ya sih? Iya, terus aku ngomong, Put, nanti video klipnya gini. Terus kamu jawab apa? Aku bilang kayak, ya buat aku sih sama aja ya, orang mau videonya gimana juga tetap gelap tuh aku. Tetap gelap kata si Putri. Iya maksudnya gini loh, mau videonya black and white juga aku kan nggak tahu gitu. Jadi ya udahlah, untuk video klip aku serahin full sama AA dan juga tim-tim yang lain. Pokoknya aku urusan video klip aku no comment lagi, aku ngomong gitu ya. Jadi teman-teman, Putri ini dari usia 3 bulan. 3 bulan ya? Iya 3 bulan. Sudah kan lahirnya 6 bulan, 14 hari. Jadi 3 bulan itu Putri di inkubator, udah kayak homestay inkubatornya. Homestay? Iya, serius udah kayak homestay. Terus waktu 3 bulan itu baru keluar check out dari inkubator. Terus gak lucu ya, maaf. Gak apa-apa. Terus bukan gak lucu, kita bingung, tuh, kita tuh serem kalau mau ketawa. Gini, sementara buat kamu kalau biasa. aku bilang ketawa aja, gak usah ditahan-tahan, selagi ketawa itu masih gratis. Oke. Dan Ya. kamu check-in inkubator. Aku check-in inkubator itu umur 6 bulan. Habis itu aku check out umur 3 bulan. Terus waktu keluar itu dokter bilang kayak, wah ini ada katarak nih sepertinya gitu. Akhirnya nggak usah nunggu lama-lama, habis keluar dari inkubator langsung dibawa ke Singapura. Kamu tuh orang kaya ya? Amin ya Allah, amin. Habis itu Liburannya ke Singapura. iya, jadi aku emang liburannya ke Singapura ceritanya. Terus? Sekalian kan cek Homestay juga di situ. nggak tahu. Homestay karena aku di Singapura berapa lama? Enggak langsung dioperasi. Oh, langsung dioperasi. Jadi di Singapura itu aku dapat cerita kalau dokter bilang di kiri ini ada chance 25, sini 50. Ya, iya mah. Awalnya 50%. Ya, terus? Jadi akhirnya ini diputusin buat dioperasi yang di kanan. Terus? Jadi makanya yang kanan ini kan kecil sebelah kan. ya betul. Terus tapi ternyata itu kan nggak berhasil ternyata. Terus aku sampai mama papa itu sebenarnya belum give up sampai di situ doang. Jadi mama papa itu orangnya keras, gigih kalau berjuang. Jadi sampai 3 tahun itu kita cobain segala macam pengobatan, sampai alternatif juga dicobain. Tapi Putri bilang pas sudah umur 3 tuh Putri bilang gini, sama Pak udah deh nggak usah dilanjutin, capek gitu. Karena kan keliling Indonesia juga, terus sampai ke luar negeri. Terus Putri bilang capek gitu, karena Putri merasa tuh nggak ada yang salah sebenarnya sama Putri gitu. Karena nggak ada memori ngeliat kan sebelumnya, jadi Putri tuh ngerasa kayak Tidak ada masa hilang ya. nggak ada apa-apa gitu, maksudnya ya this is normal buat Putri. Oke. Gitu. Nah, Udah kayak cerpen. nggak apa-apa. Nah, akhirnya kamu sampai sekarang Ya, belum pernah melihat sama sekali. belum. Tapi Insya Allah ya. iya, betul sampai titik ini. Tapi aku bisa melihat perasaan orang lain. Wih. Nah, itu yang menarik dari Putri yang akhirnya nyambung sama Aisyah adalah Aisyah bisa nulis bahasa Inggris, Putri juga bisa nulis bahasa Inggris. Aisyah itu tidak bisa menulis dalam bahasa Indonesia. Sulit. Ya. Akhirnya seorang Putri yang tidak pernah melihat, itu aku ceritain ya Bud, Ya. tidak pernah melihat daun warna hijau, Ya. apa warna merah, langit warna biru, Ya. ada awan warna putihnya. Putri tidak pernah. Tapi awan kan ada yang hitam. Tuh, dia tahu. Emang hitam tuh kayak gimana? Nah, Kalau kata orang ya, kata orang tuh putih terang, kalau hitam tuh gelap. nah, Tapi gimana, aku nggak tahu sih gelap terang tuh apaan. tuh, buat Putri ini tenang aja, kita ngobrol. Santai-santai, mau tanya apa aja bebas. Ya, soalnya Putri itu beneran, maksudnya tuh gini. Jadi Putri tuh orangnya open banget. Karena kan ada sebagian kalau tunanetra tuh ditanya beberapa hal sensitif tersinggung ya. Kalau Putri nggak, mau tanya apa aja bebas. Sampai teman-teman tuh kadang heran gitu. Terus kamu kemarin masuk perpustakaan gimana? Oh, cerita. Jadi aku nggak usah
sebut merek. Jadi waktu itu ke perpustakaan. Terus biasa kan Putri kalau sama temen tuh jalan ke perpus, biasa lah memang anak-anak SMA kan kalau jalan sambil ngobrol ya. Nah Putri jalan sama teman sambil ngobrol, hahaha, hihihi gitu, masuk perpus. Set, terus tahu ada nih orang gitu. Nggak usah diperjelas lah. Nanti ini masuk berita loh, akan dibaca ada kata sensor ya. Jadi ada orang, nggak apa-apa ya Pak, cerita aja Pak. Udah ngomong guru. Iya udah pokoknya guru ya, guru. Itu Putri ceritanya lagi ngisi presensi nih. Kan kalau masuk perpus harus ngisi data ya. Jadi pas lagi ngisi data nih Putri lagi asik-asik terus masuk nggak nyapanya, sombong banget. Masuk tuh biasain nyapa dong. Kata ibu. Kata dia. Kata dia. Terus Putri udah ngomong. Terus Putri bilang, ya mampu, gak kelihatan saya gitu kan. Terus temanku sebelah kayak, wah gitu, mantap pun gitu. Soalnya tuh guru kan memang agak-agak ya. Terus Putri cerita sama yang lain-lain, guru-guru pada ngakak semua. Soalnya kan memang maksudnya gini loh kan, faktanya kan memang kan gak kelihatan gitu. Masa Putri masuk gini, hai guys, soalnya gak ada orang. Iya. Masuk ke kalian aja gini. Ih, horor lah. Itulah uniknya seorang Putri. Dia bisa menciptakan lagu Merah Delima pada dia terima juga nggak tahu Delima merah pesona. Judulnya Aku Mau, jangan lupa didengerin. Oke, selipin aja sekalian. Pokoknya kalau marketing serahkan sama saya. Nah makanya ketika Aisyah mendengarkan lagu Inggrisnya ke Putri, Put seperti Indonesia lancar langsungnya. Kalau kemarin katanya ya dari tim itu cuma 20 menit ya. Kembali betul, kita translation sama kita atur-atur part 20 menit. Tapi Putri kan orangnya perfeksionis ya. Jadi pas sampai rumah Putri ulik lagi. Terus tahu-tahu malam-malam Putri kirim ke Aisyah kayaknya ada tambahannya gini. Nah itu isi lagu itu apa sih Aisyah sebetulnya happiness itu? Happiness itu tentang orang yang sedang mencari kebahagiaan. Dan kayak emang lagi orang yang lagi down banget, terus kayak gue kok nggak bisa happy. Katanya ada kebahagiaan yang akan datang tapi kenapa nggak datang gitu. Jadi tentang itu lagunya. Tagline-nya Ngenes jadi happiness. Karena ngenes jadi happiness. Asal jangan happy rest, pura-pura happy alias happy rest peres ya. Nah ada pertanyaan dulu lagi dari wartawan, silakan saya. Happiness. Assalamualaikum, saya Anggi dari Saya Setuju. Anggi dari Saya Minta Pagi dan Setuju. Mau tanya dong, ini kan ini featuring atau gimana sih konsepnya mungkin? Oke, bukan feature, jadi kita konsepnya dan. Jadi jadi kita juga nggak Aisyah featuring Putri tidak, tapi Aisyah Kim dan Putri Aryani. Jadi mungkin ya kalau kedepannya bisa jadi ini bisa menjadi duo, bisa jadi. Jadi kita ini seperti persoalan aja coba pasar sekali nanti akan karena kita tuh sering diskusi iseng jadi. Nah ini mudah-mudahan kalau misal berjodoh seperti ini jadi akan lanjut, mudah-mudahan ya nanti. Terus kenapa memilih seorang Putri Aryani? Kenapa nggak yang lain? Kenapa yang bikin pilih Putri? Dijawab oleh saya. Betul bingung posisinya sebagai narasumber atau MC ya. Aisyah kenapa harus Putri? Enggak tahu kan dari ketemunya aja aku nggak expect sama sekali aku bakal ketemu Putri. Kan lagunya udah jadi dari lama kan. Namanya juga bukan duet. Bukan duet. Aku pengen sendiri. Terus yang ketemu Putri, terus ya emang ini semua tuh ketidaksengajaan banget. Ya. Jadi sebetulnya nih kayak jodoh aja gitu. Kayak jodoh itu kan kita nunggu nyari nggak dapat. Pas giliran udah nih gue jomblo aja datang kayak gitu. Jadi alami aja. Jadi kita tuh tidak pernah merencanakan seperti apa, kita alami saja gitu. Jadi kayak misal abis ini mau keluar segala apa lagi, ya
alami saja, bisa sebulan sekali bisa, Waduh, tahun boleh. cuma 2 kali atau sekali bisa gitu, semuanya berjalan alami. Berawal dari konten tadinya sama A ya? Betul, kepenan. Put, ini banyak wartawan, coba bikin lagu, wartawan yang harus mengejar narasumber dari pagi sampai malam, kadang-kadang ditinggal oleh narasumbernya. Tapi langsungnya nggak mau ngomong gitu ya? Ya, berlari-lari mengejar narasumber, dikejar deadline, kemudian harus update dan lain sebagainya. Bisa coba ciptakan lagu mengenai wartawan. Ini kisah hidupku, aku selalu update, mengejar narasumber. Itu keseharian aku, tapi terkadang aku lemes karena aku ditinggal sama narasumberku. Padahal mereka gak tahu aku dimarahin sama pimpinan PPT karena gak setor berita. Gitu kan? Ya kan? Tapi aku tetap happiness untuk selalu update untuk pemirsa yang haus gosip. Kenapa gue suka Putri? Karena natural, semuanya natural, tidak dipaksakan. Seperti Aisyah juga, ya udah natural, gue juga gak ngomong sekarang gimana gitu. Akhirnya gitu. Ya namanya juga kalau berkesenian itu menurut saya itu ya harus natural. Tidak settingan ya. Betul, seperti itu. Tapi kalau gini juga aja awalnya kan lihat dari YouTube kan awalnya kagum gitu dengan sosok Putri ya ya. Iya betul. Kagum sekali, bahkan kemarin kan tanggal 21 November itu 5 tahun saya ditinggal sama orang tua apa. Dan saat itu seperti tadi saya minta Put ciptain dong lagu buat orang tua aku yang sudah 5 tahun meninggal, aku sedih gini perasaan. Jadi saat itu juga ya. Dan udah ada juga di Hakim sekarang. Iya, dan itu musiknya yang kemarin dibikin video klip sama A itu Putri aransemen sendiri, terus juga flute-nya Putri yang isi sendiri. Itu kan ada flute-nya, itu Putri yang isi sendiri. Jadi di depan mata ada 2 seniman menurut gue, sama-sama pencipta lagu, sama-sama usianya muda, sama-sama jiwa musiknya juga tinggi. Kenapa tidak disatukan? Maksudnya gini, Aisyah punya kelebihan, Aisyah punya kekurangan. Putri punya kelebihan, Putri punya kekurangan. Kalau disatukan juga bisa menutupi kekurangan masing-masing, justru kelebihannya makin bersinar. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi akhirnya terciptalah ini duo yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan happiness ini yang bisa memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Ya, selamat sore AA, Aisyah dan Putri. Sebelumnya selamat atas peluncuran lagu Happiness ya. Tadi Aisyah bilang katanya senangnya menciptakan lagu dalam bahasa Inggris. Nah, dalam peluncuran lagu ini seberapa optimis sih kamu lagu ini dapat diterima oleh masyarakat Indonesia gitu? Dan ada kesulitan nggak dalam menciptakan lagu tersebut? Dengan siapa Mas? Abi dari RMC. Yes, Abi. Kalau ada kesulitan aku dalam menulis lagu itu sebenarnya aku nggak pernah masuk diri buat menulis lagu sih, karena emang kadang kalau misalnya lagi ada inspirasi aku langsung tulis, kan jadi aja gitu lagu. Terus ada keinginan kayak ini diterima nggak ya gitu, kekhawatiran dan lain-lain. Mungkin sedikit kekhawatiran mungkin pasti ada, tapi aku tidak memaksakan aku mendapat orang untuk menerima lagu aku, tapi at least berharap untuk dihargai karena ini karya kita berdua. Terus dan sebenarnya aku berharap banyak sih sebenarnya, karena ini pertama niat banget dari segi rekaman, video klip, detail dan lain-lain, dan juga support Putri yang banyak banget. Jadi aku berharap kasih Putri, aku
berharap besar sama lagu ini dan semoga aja lagu ini disukai banyak orang dan menginspirasi banyak orang juga dan memberi semangat kepada penulis-penulis yang seumuran aku atau lebih muda atau lebih tua untuk bisa lebih pede dan berani untuk mengeluarkan karya mereka. Ekspresi ya. Betul, jadi nanti tulus saja, tapi mungkin Aisyah itu agak sedikit beban karena dia melihat di depan mata waktu banyak orang yang terlibat di karya ini, dimulai dari pembuatan lagunya, video klipnya kita sampai bikin di Yogyakarta dengan tim yang sangat besar. Iya, ada teman-teman Putri juga. Betul, teman-teman Putri satu angkatan ikut bermusik, jadi kita kan ada sin orkestra ya. Yes. Jadi orkestra pun seumuran mereka semua umur 13-14 tahun semua jadi pemain orkestra itu bikin merinding sih. Terus tim lightingnya juga lighting yang cukup ternama di dunia film, kemudian juga sutradaranya juga. Jadi Aisyah itu dari ngomong melihat ada tim wardrobe, ada tim wardrobe dan make upnya juga keren banget. Ya, banyak kalau jadi dia, aduh kalau ini gagal gimana ya, ini soalnya banyak banget yang sudah ikut berkarya. Tapi tenang Syah, walaupun ayah juga cukup banyak berkorbannya, tapi ya kita ikhlas saja, kita berkarya untuk sesuatu ya udah kita sediakan aja, urusan suka atau nggak suka ya dia pasang saja. Yang penting kita kan senang dengan karya kita. Kalau kita senang dengan karya kita, orang lain juga pasti bakal tertular positive vibes dari apa yang kita lakukan. Betul, bahkan ada yang nanya kok nggak melibatkan musisi nomor satu, kok tidak melibatkan arranger segala macam itu. Karena saya niatnya adalah membiarkan mereka berkarya gitu. Jadi mereka secara alami, organik berkarya. Mungkin kalau bisa aku minta seniman siapa bisa banget, tapi ya udah emang ini adalah karya mereka, kita mensupport seperti itu. Hasilnya lihat nanti. Oke, selanjutnya. Mungkin selamat dulu buat Aisyah sama Putri. Aku dari Eva dari video.com. Halo Eva. Seperti apa sih memberikan ruang dan waktu untuk Aisyah yang diberikan kebebasan antara jadi atlet sama jadi penyanyi? Dan untuk Putri sendiri seperti apa nih? Tadi yang dibilang ini bukan featuring ya, tapi ini adalah duo. Dari mana Putri sendiri apakah akan ditarik juga ke manajemen AA tidak hakim? Karena kan juga sudah memberikan karya bagus untuk AA sendiri dengan featuring, dengan duet bareng sama bikin lagu semua itu. Gimana? Untuk Putri mungkin seperti apa? Aisyah seperti apa? Oke, untuk Aisyah dari kecil saya tuh mendidik Aisyah harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Jadi dia sempat mengeluh, ya aku tuh kok waktu aku habis sekali ya, karena itu sekolah ya. Kemudian juga berkuda, iya, jadi atlet lagi. Sebelumnya bahkan jadi atlet pencaksilat juga. Kemudian dia juga menciptakan lagu, dia nyanyi. Kemudian juga dia baru pulang dari Thailand kemarin jadi duta seni perwakilan dari sekolahnya. Terus aku bilang ya udah, kalau kamu suka tanggung jawab saja. Terus untungnya itu juga ngeliat bapaknya, ayahnya kan istilahnya gak ada capeknya. Itu salah satu bentuk tanggung jawab supaya apapun yang diberikan pada kita itu tanggung jawab, kepercayaan itu dilakukan dengan maksimal. Aisyah sudah terbiasa seperti itu. Dan gue nanya juga, Aisyah mau memutuskan jadi apa? Dia memutuskan jadi atlet berkuda yang bisa menciptakan lagu dengan suara yang merdu. Tuh, jadi ya udah silakan. Gitu. Jadi bagi waktunya silakan. Bahkan sejujurnya Aisyah ini sudah beberapa label menawarkan Aisyah untuk masuk labelnya, tapi ya udahlah, bapaknya punya media sendiri, punya tim sendiri, akhirnya dia produksi dengan kita sendiri. Kayak tadi ini, Syah bikin dong buat Ramadan. Aku lagi ngamut bikin, lagi ngamut bikin karya. Ya udah, oke. Kebayang kalau dia di sebuah label resmi, harus kan ketika dia ada karya, mau produksi antri dulu, mau produksi bisa aja bisa nggak bisa dikejar juga deadline segala macam. Karena ini bapaknya yang jadi produser, bapaknya yang jadi manajer, ya udah seenaknya dia aja. Mau bikin karya, yo lagi nggak mau ya udah, ya seperti itu. Nah kalau untuk Putri tadi apa ya? Bisa masalah gimana manajemen.
mungkin sementara ini mungkin belum ya, karena Putri juga sudah punya manajemen sendiri, Putri juga sudah punya area sendiri. Jadi ini kita ada pertemuan, jadi bisa lagi ketemu lagi nanti kan tak bisa. Jadi setelah ini Putri ngeluarin single sendiri, bisa ya Putri ya. Aisyah juga nanti nyanyi juga bisa. Bulan Desember juga mau keluar single. Tuh, jadi produktif banget. Ini dua-duanya itu produktif sekali ketika mereka merasa aku nyanyi sendiri, ya udah sendiri. Aku ini kayaknya berdua deh, dia udah berdua. Jadi se-fleksibel itu, jadi tidak sampai terikat dengan segala macam, tidak seperti itu. Oke. Sip, kalau begitu, aman ya semuanya ya. Oke. Kemudian kita akan melihat sebuah video klip terlebih dahulu, video klip yang dibuat di Yogyakarta, dibuat 2 hari berturut-turut bersama dengan sutradaranya yaitu Willy. Dan ini story dari saya menceritakan tentang 2 orang gadis ini dengan kondisinya. Putri yang tunanetra atau buta. Karena dia buta, ceritanya sangat sulit untuk menemukan cinta. Sementara cinta yang dirasakan oleh Aisyah gebu-gebu akhirnya dibutakan oleh cinta. Satu buta tidak memiliki cinta, dan ini karena cinta akhirnya dia jadi buta. Seperti itu.